Halo Sobat Pika dan Piki, selamat datang di Peka, podcast pemasyarakatan Bapas kelas 1 Jakarta Selatan. Bersama saya Ruby Niza, Kasubsi Bingker BKA pada Bapas kelas 1 Jakarta Selatan. Sobat Peka, tema kita hari ini adalah menjadi Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Dan saat ini, narasumber kita yang hadir saat ini adalah dari Taruna dan Taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Selamat datang di Peka. Selamat datang, Mbak. Mungkin kalian bisa memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 54. Nama Yusuf Rainal Faruk, STB 4151, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan B. Siap, izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Poltekip Angkatan 55, Tesalonika Romauli Triputri Aja Siahaan, STB 4403, Prodi Teknik Pemasyarakatan. Selamat datang untuk Yusuf dan Tessa. Siap. Terima kasih sudah hadir Siap. di Peka. Mungkin kita berbincang lebih santai saja ya, tidak terlalu tegang, kita rileks saja. Siap. Siap, Mbak. Untuk pertanyaan pertama, mungkin kalian bisa menjelaskan apa itu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan? Politeknik Ilmu Pemasyarakatan adalah salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, di mana lulusannya akan ditempatkan di unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Dahulu, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini bernama Akademi Ilmu Pemasyarakatan, di mana lulusannya adalah lulusan D3. Kemudian bertransformasi pada tahun 2016 menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang lulusannya menjadi D4 atau Sarjana Terapan. Nah, dari mana kalian mengenal Politeknik Pemasyarakatan ini? Untuk saya pribadi mengenal Poltekip sendiri dari teman SMA saya yang kebetulan sama-sama mendaftar di Poltekip ini. Untuk Tessa? Siap, kalau untuk saya mengetahui Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini dari kakak kelas saya yang kebetulan beliau ini merupakan senior saya di sini. Tapi sudah bertemu dengan Siap, sudah. kakak kelas dahulu ya? Siap, sudah. Apa yang membuat kalian tertarik untuk menjadi seorang Politeknik Ilmu Pemasyarakatan? Untuk saya pribadi ya Mbak, kenapa saya tertarik menjadi Taruna Poltekip? Yang pertama, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Yang kedua, saya ingin membentuk karakter diri saya menjadi karakter yang lebih disiplin. Yang ketiga, saya ingin memaksimalkan potensi yang ada di diri saya. Karena kegiatan-kegiatan taruna seperti ini kan, dimana kita dibentuk seperti mentalnya, intelektualnya juga, kemudian fisiknya, sehingga untuk kedepannya kita akan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Bisa dijelaskan bagaimana tahap proses kalian menjadi seorang Taruna Poltekip? Mungkin dari awal pendaftaran kalian itu seperti apa? Untuk seleksinya sendiri di Poltekip ini ada 6. Yang pertama ada pemberkasan, kemudian ada seleksi kompetensi dasar atau CAT, kemudian ada kesehatan, selanjutnya ada kesemaptaan, ada psikotes dan wawancara psikotes, dan terakhir ada wawancara akhir atau pantuhir. Tapi ada bedanya nih, Mbak. Jadi sebelum masa pandemi COVID ini, dulu tuh awal tesnya itu di BKN pusat, semuanya tes di sana. Nah, ketika pandemi COVID ini, maka semuanya itu berjalan di wilayah masing-masing gitu, dari awal sampai akhir. Di Poltekip ini ada berapa jurusan? Untuk jurusannya sendiri ada 3. Yang pertama ada manajemen pemasyarakatan, kemudian ada teknik masyarakatan, dan yang ketiga ada bimbingan kemasyarakatan. Untuk Yusuf sendiri itu masuk ke prodi apa? Untuk saya sendiri, saya di Prodi Bimbingan Kemasyarakatan. Siap, kalau saya di teknik pemasyarakatan. Prodi Pemasyarakatan dan Prodi Bimbingan Kemasyarakatan dan Teknis Masyarakatan. Bimbingan dan Pemasyarakatan. Untuk jumlah angkatan kalian berapa? Seperti Yusuf ini angkatan 54. Berapa angkatan kalian? Untuk angkatan saya ada 309, 233 taruna dan 76 taruni. Siap, kalau saya angkatan 55, semua itu berjumlah ada 346 taruna, di mana
taruna itu ada 263 dan taruninya 83 taruni. Siap. Boleh dong kalian menjelaskan struktur organisasi taruna kalian? Kalau di Poltekip ini ada struktur organisasi taruna. Yang pertama itu ada Senat Korps Taruna, yang dimana Senat Korps Taruna ini yang mewadahi segala kegiatan yang ada di Poltekip ini. Kemudian yang kedua itu ada Badan Perwakilan Taruna, yang dimana menampung segala aspirasi dari taruna itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada Polisi Taruna, yaitu yang mengawasi seluruh kegiatan di asrama itu sendiri. Kalau saya melihat Yusuf nih, Yusuf ini memakai tali berwarna kuning dan biru, sedangkan Tessa tidak memakai tali. Mungkin bisa dijelaskan atribut apa aja yang Yusuf kenakan saat ini? Untuk saat ini saya menggunakan pakaian dinas harian, di mana PDH, di mana ini ada pet, kemudian ada evolet, dan ada chevron. Chevron ini yang menandakan tingkat kita. Kemudian ada kopsteken. Dan untuk saya sendiri saya menggunakan tali komandan peleton atau danton. Ya, ada name tag-nya juga. Kemudian ada brevet tridharma. Dan yang terakhir ada ikat pinggang atau sabuk. Dan juga selain PDH, kita itu ada seragam yang lainnya, yaitu ada PDK, pakaian dinas khusus, ada PDL, pakaian dinas lapangan, PDPM, pakaian dinas pesiar malam, PDP. Gitu. Siap. Banyak ya. Siap. Kalian saat ini tinggal di mana? Untuk saya sendiri tinggal di Sawangan, Depok. Siap. Kalau saya di Pondok Cabe. Pendidikan kalian di masa pandemi ini, apakah kalian ada kegiatan di asrama? Bagaimana proses pendidikan kalian selama masa pandemi ini? Untuk di masa pandemi ini ya Mbak, pasti semua kegiatan sangat-sangat dibatasi. Jadinya seluruh taruna yang ada di asrama maupun luar asrama dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Kemudian semuanya menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring, di mana perkuliahannya kita menggunakan Zoom atau Google Classroom. Dan untuk pelatihan fisik sendiri kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di App Store atau Play Store seperti Nike Run, Strava, maupun aplikasi-aplikasi olahraga yang lainnya, di mana misalkan pada hari ini kita ada arahan untuk lari sore 3 kilo. Nanti kita lari menggunakan aplikasi tersebut, kemudian dikumpulkan di satu koordinator kelas, biasanya ketua kelas, lalu dikumpulkan oleh pembina yang nantinya akan dicek, dan yang tidak melaksanakan binjastar tersebut atau pindahan fisik tersebut akan dikenakan sanksi oleh pembina. Kalau untuk Tessa sendiri sudah pernah bertemu dengan teman-teman seangkatannya belum selama pandemi ini? Siap. Kalau untuk angkatan saya 55, kami pernah bertemu itu saat basis, yaitu di SPN Lido. Berapa lama menjalani masa basisnya? Siap, 2 minggu. 2 minggu. Setelah itu kalian langsung dirumahkan. Siap, balik lagi ke rumah. Menjalani masa pendidikan melalui jarak jauh ya, atau Siap. media online ya. Siap. Kalian kan sudah menjadi seorang taruna dan taruni. Ada nggak pengalaman menarik kalian menjadi seorang taruna, Pak Taruni? Apalagi kalian yang sudah berseragam, kalian keluar dari asrama, tentu kalian harus menggunakan pakaian dinas harian. Kemana-mana kalian harus memakai seragam. Ada nggak pengalaman menarik kalian selama menjadi seorang taruna-taruni? Dari saya pribadi ya Mbak, kalau misalkan pengalaman menarik, mungkin ketika perubahan kehidupan saya ketika di SMA, kemudian menjadi taruna kan sangat beda pastinya. Dimana SMA kayak kita datang juga masih jam 6:30, pulang sore. Sedangkan di taruna ini kan kita kegiatan benar-benar dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Pasti ada culture shock-nya gitu. Ada culture shock, bener. Kayak ada sesuatu yang, oh ternyata kayak gini. Awal-awal pasti kaget. Fisik juga awal-awal masih suka sakit. Tapi makin kesini karena pengalaman waktu saya di kampus itu, makin kesini makin terbiasa, dan justru malah jadi senang kegiatan kita, nggak terbuang sia-sia waktunya pada hari itu. Besok juga karena ada kegiatan lagi. Untuk pengalaman menarik sendiri mungkin
kita ketika menggunakan seragam PDH ini pasti kan ketika Lebih kita terlihat wow gitu ya. kita pulang ke masyarakat atau bertemu teman-teman lama pasti kan nimbulkan pertanyaan, kenapa sih kok kemana-mana pakai seragam, dibilangnya pamer, Betul. terus kayak apa segala macem. Tapi kan memang peraturannya seperti itu, kemana-mana kita harus menggunakan pakaian dinas. Untuk yang belum tahu nih, bahwa taruna itu tuh memang diwajibkan kemana-mana untuk menggunakan pakaian dinas. Jadi bukannya pamer, emang kewajibannya seperti itu peraturannya. Mendengar kata taruna, mungkin masyarakat berpikir bahwa taruna itu menjalani pendidikan yang semi militer. Apa sih yang kalian rasakan menjadi seorang taruna? Pendidikannya itu seperti apa menjadi seorang taruna Poltekkip? Siap, untuk pendidikan di Poltekkip ini kan pendidikannya berbasis semi militer, di mana kita ini tidak hanya mementingkan tentang intelektual saja, tetapi juga ada pembinaan fisik dan mental, seperti adanya Binjastar setiap harinya, pembinaan jasmani taruna setiap harinya. Kemudian ada bela diri wajib yang diambil. Bela diri di Poltekkip sendiri ada 3. Yang pertama ada taekwondo, kemudian ada karate, dan ada pencaksilat. Kemudian kita juga ada mata kuliah kesemaptaan setiap minggunya, di mana di mata kuliah kesemaptaan itu akan diajarkan seperti huru hara maupun jalan juang. Kita juga belajar tentang PBB, bagaimana cara baris berbaris yang baik dan benar di Politeknik Pemasyarakatan ini sendiri. Nah tentunya kan ada 3 jenis bela diri ya. Siap. Jadi selama pandemi ini kalian sudah pernah mengikuti belum? Kalau untuk Bela diri belum ya? Untuk saya sendiri waktu di kampus sempat mengikuti. Kemudian sempat sekali waktu itu saya ada tes melalui Zoom pencaksilat. Kebetulan saya sendiri bela diri yang diambil pencaksilat. Kita berdoa ya mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Amin. Semoga kita bisa menjalani pendidikan yang baik. Siap. dengan lebih baik, bisa menambah ilmu, pengalaman. Oke, pertanyaan terakhir nih. Mungkin kalian bisa memberikan tips dan trik untuk masyarakat atau pemuda-pemudi yang ada di seluruh Indonesia yang ingin menjadi seorang taruna dan taruni Poltekkip. Sip, kalau dari saya sih sebenarnya simple ya, yaitu ora et labora atau usaha dan berdoa. Dimana kalau misalnya kita udah usaha tapi kita melalaikan doa, itu sama aja kita sombong. Tapi kalau misalnya kita doa aja tapi nggak ada usahanya, itu sama aja kita kosong. Jadi kita harus mengimbangin usaha dan doa dari kedua itu sendiri. Dan juga kita tidak boleh melupakan meminta restu kepada orang tua agar semuanya itu lancar dari awal hingga akhir dalam tes-tesnya, karena usaha dan doa itu merupakan jembatan kesuksesan kita untuk menjadi seorang taruna. Kalau dari saya sendiri tipsnya adalah jangan setengah-setengah. Kalau misalkan punya sesuatu yang ingin dituju, lakukan dengan maksimal. Seperti berusaha, contohnya pelajarin materi-materi CAT, ya kayak TWK, TU maupun TKP dengan baik dan benar, agar ketika tes dapat lolos. Kemudian kesehatannya dijaga sebelum tes. Selanjutnya untuk kesemaptaan sendiri, namanya fisik harus dilatih sejak lama. Jadi ketika ingin mendaftar di Poltekkip ini, persiapkan fisiknya dari jauh-jauh hari. Untuk psikotes, pelajarin juga tes-tes psikotes di YouTube maupun di Google banyak. Untuk wawancara dan bakat terakhir sendiri, kembangkan bakat, mengasah bakat sebelum melakukan tes itu sendiri. Berarti kalian nih taruna dan taruni yang sangat berbakat ya. Apalagi kalian dituntut harus memiliki mental yang kuat, jiwa raga kalian sehat, karena kalian harus menjalani masa pendidikan yang hampir semi militer. Siap. Baik, Sobat Pika dan Piki, selesai sudah wawancara saya dengan seorang taruna dan taruni dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Saksikan terus episode Peka berikutnya, karena akan banyak mengandung informasi serta edukasi terkait pemasyarakatan.
Patuhi terus protokol kesehatan, jaga diri kita, jaga keluarga, jaga seluruh bangsa Indonesia. Salam sehat selalu.